Ini adalah pertama kalinya Nick menaiki pesawat untuk pulang, tetapi menjadi pemimpin redaksi berikutnya dari majalah tersebut. Namun yang tidak disangkanya adalah sang bos justru mengganti posisi pemimpin redaksi. Di situ Ella kaget dan bingung dengan keputusan sang bos. Dia menjelaskan orang yang paling memenuhi syarat untuk posisi ini, lalu sang bos terus berkata-kata yang membuat Ella kehilangan moodnya. Bos mengatakan bahwa meskipun Jonah lebih unggul dari Ella dalam hal kemampuan kerja, tapi dia memiliki kepribadian yang ceria dan memiliki hubungan yang baik dengan semua rekan-rekannya di perusahaan. Pemikiran aktifnya akan membantu masa depan perusahaan dalam pengembangan dan inovasi. Dibandingkan dengan Ella yang berpenampilan membosankan sepanjang hari, bahkan dia sama sekali tidak seperti Jonah. Menghadapi komentar, diam-diam menerima kenyataan dan memutuskan untuk meninggalkan ruangan. Namun, ketika Ella menyalakan komputer untuk memeriksa informasi, dia terkejut karena ia tidak menemukan USB-nya. Saat ini Ella sangat cemas. Dia secara tidak sengaja melihat catatan di layar komputer yang mengatakan bahwa seorang pria akan datang untuk mengantarkan sesuatu padanya, tapi dia sedang sibuk saat itu. Kemudian Ella buru-buru memutar nomor yang ada di catatan itu, tapi Nick saat ini sedang mengadakan pesta dengan teman-teman sekelasnya di bar. Dia dengan bersemangat memberitahu Ella alamat bar tersebut. Ella pun bergegas menuju bar tanpa ragu-ragu. Dan inilah pertama kalinya dia menginjakkan kaki di tempat yang bising, tapi satu-satunya pemikiran di benaknya hanyalah mengambil USB flash-nya dan sesegera mungkin kembali untuk bekerja lembur. Tapi sekarang USB itu sudah tidak ada di sakunya. Kemudian Nick mengajak Ella ke rumahnya untuk mengambil USB itu, namun saat Ella keluar ini, rekan kerja Ella dengan cerdik memotretnya secara diam-diam. Dari sudut pandang seorang rekan, tampak keduanya jelas-jelas berciuman, dan ini akan menjadi berita yang meledak-ledak. Di situ mereka hanya bertemu sekali, tapi Ella sepertinya memiliki rasa percaya yang tak terlukiskan pada bocah ini. Setelah berhasil mengambil USB-nya, Ella berbalik dan pergi tanpa jeda lebih lanjut. Namun terlihat jelas Nick masih ingin mengatakan sesuatu. Selingkuhan bajingan itu pernah membuatnya kehilangan kepercayaan pada cinta. Setelah perceraian, ia berubah menjadi seorang ibu tunggal berusia 38 tahun. Kini ia hanya memiliki seorang putri dan bekerja dalam hidupnya, jadi ia tidak pernah memikirkan cintanya lagi. Untuk menyelesaikan masalah hubungannya, dia meminta bantuan teman-temannya. Teman-temannya menyarankan dia untuk memulai hubungan baru sesegera mungkin. Dengan cara ini dia tidak hanya bisa menemukan pasangan, tetapi juga memberi putrinya keluarga yang lengkap dan bahkan mencapai promosi pesat di tempat kerja. Ketika dia sampai di rumah, dia langsung menyalakan musik DVD dan ketika dia mencapai puncak kegalauan ia kembali mencicipi anggur merah yang sudah lama tidak ia sentuh sambil mendengarkan musik yang mengharukan dan membuka hati yang sudah lama berdebu. Saat ini, Ella sudah membuat keputusan gila di dalam hatinya. Dia mengesampingkan sikap wanita kuatnya yang dulu dan mengenakan pakaian yang sangat menarik. Datang ke rooftop bersama-sama dengan angin sepoi-sepoi, dan tak disangka Nick pun banyak berbagi ide-ide baru terkait desain. Ella pun tak kuasa menahan senyum menawan dan matanya yang bersinar dengan secercah apresiasi. Sejak saat itu, kontak antara keduanya menjadi biasa. Ella pun terbiasa dengan motor butut berwarna pink itu. Di suatu malam yang hujan, Ella tiba-tiba menerima telepon dari adiknya untuk memberi Ella waktu pribadi. Dengan Nick menghindarinya, tapi dia tetap tidak bisa lupa untuk melindunginya dari angin dan hujan. Tapi Nick tidak tahu kalau adik Ella di ujung telepon sedang mengatur kencan buta untuknya. Dia memberitahu Ella bahwa ini adalah kencan buta yang dipilih khusus untuknya. Tidak hanya dia memiliki karir yang sukses, tetapi yang lebih penting, dia tidak peduli bahwa Ella memiliki seorang putri. Dan dia segera mendesak Ella untuk segera kembali. Tanpa pilihan, Ella hanya bisa membohongi Nick dan mengatakan bahwa putrinya sedang sakit jadi ia harus segera pulang. Nick pun segera bergegas ke tengah jalan dan menghentikan sebuah mobil. Di dalam taksi, ekspresi Nick tak lagi terlihat seperti anak jahil, tapi lebih seperti pria yang bertanggung jawab. Senyuman puas pun muncul di wajah Ella. Setelah pulang ke rumah, ia dengan cepat mengikuti ritme kencan buta. Orang lain itu lucu dan kaya, dan memang ideal. Namun pasangan nikahnya adalah Nick, sosok yang selalu membekas di hati Ella. Ekspresinya yang samar dan tak menentu membuat kencan buta itu ditakdirkan berakhir.
Saat Ella hendak berangkat kerja, ia menemukan sebuah tanda tergantung di pohon besar dan di tanah. Dia pun menggambar anak panah dan mengikutinya selangkah demi selangkah. Dia terkejut karena menemukan recorder di bawah kursi. Kemudian Ella memakai headphone-nya dan suara Nick langsung terdengar mengajak Ella berkencan. Ella dengan penuh semangat menaiki si kecil uniknya keledai listrik dan mereka berdua jalan-jalan bersama. Mereka berdua tersenyum bahagia. Ella pun merasakan indahnya hidup kembali yang juga membuatnya semakin tepuk tangan untuknya karena transformasinya yang sangat besar dan yakin bahwa dia akan menjadi orang yang lebih baik dalam hidup meskipun kenyataan seringkali penuh liku-liku dan seringkali membawa perubahan dramatis pada orang-orang. Saat berkencan di antara keduanya, Nick tiba-tiba menyatakan perasaannya kepada Ella. Ella pun dipenuhi dengan kegembiraan ketika dia melihat ini dan mendengarkan dengan penuh perhatian setiap perkataan Nick, namun tiba-tiba putrinya menelpon. Dan hal itu membawa mereka berdua kembali ke dunia nyata. T'auras 21 ans? Quand j'aurai 50 ans, t'auras 31 ans? Je veux dire, qu'est-ce qui va se passer une fois qu'on se sera vu, revu et re-revu? Je crois pas que ce soit une bonne idée de continuer à se voir. Pada saat ini, Nick terdiam. Dia tidak pernah memikirkan masalah praktis ini dan tidak bisa memberikan jawaban pasti kepada Ella. Pada akhirnya, Ella hanya bisa pergi tanpa daya, mungkin tidak pernah bertemu satu sama lain akan menjadi akhir yang paling ideal. Sesaat setelahnya ketika mereka pergi, Ella benar-benar jatuh ke dalam kondisi dekadensi. Dia tinggal di rumah setiap hari tanpa kontak apapun dengan dunia luar, seolah-olah dia telah kehilangan gairah hidup. Tidak terkecuali Ella, pekerjaannya mengalami hambatan. Suatu hari memutuskan untuk membiarkan Ella mengajak Nick untuk syuting iklan ini. Meskipun Ella mencoba menolak, atasannya langsung mengiyakan dan bahkan nada mengancam memperingatkan Ella bahwa jika dia tidak bisa membawa orang untuk berfoto dia akan menghadapi nasib buruk dan meninggalkan pekerjaannya. Ella berada dalam keadaan dilema, dia tidak punya pilihan selain mencari Nick lagi dan bertanya atas bantuannya. Mereka pun bersatu kembali setelah sekian lama berpisah, namun tidak bisa mendapatkan kembali masa lalu mereka. Perasaan mereka hanya saling malu dan terasing meski Nick enggan, dia tetap menyetujui syuting tersebut. Dia berharap memanfaatkan kesempatan ini untuk menyambut hati Ella kembali, namun tak disangka, ia tanpa sengaja mengetahui sebuah rahasia saat ngobrol dengan teman-teman Ella. Rahasia yang mengejutkan itu ternyata semua yang dilakukan Ella dengannya sebelumnya adalah untuk promosinya di tempat kerja. Hati Nick tiba-tiba jatuh ke dasar. Namun demi mempertahankan karir Ella dia tidak menciumnya. Pada saat ini, dia meninggalkan belenggu usia dan urusan duniawi tanpa ragu-ragu dan dengan kuat memeluk orang yang sangat dia cintai. Cinta terkadang begitu tak terduga sehingga meninggalkan kita dalam lautan kekacauan ketika kita bertemu orang yang paling cocok. Selama cinta di hati kita masih panas, kita harus teguh mengejar kebahagiaan diri sendiri. Dan film pun tamat. Jangan lupa subrek ya guys, terima kasih. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. Cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry.